Setelah Bianca mengisi perutnya di kantin rumah sakit, Bianca kembali ke ruangan Bana. Semoga saja kakaknya itu sudah terbangun. Ada yang ingin ia tanyakan pada Bana. Bana itu bisa normal kayak orang-orang sehat pada umumnya. Tergantung pada tubuhnya yang merespon terhadap sekitarnya. Itu yang Bianca tahu. Makanya Bianca banyak berharap kalau suatu saat nanti kakaknya bisa sembuh dan mereka berkumpul lagi dengan sang mama. Masuk ke ruangan Bana dan benar kakaknya sudah membuka mata dengan pandangan kosong seperti biasa. Tepat juga, suster rumah sakit mengantarkan makan untuk para pasiennya. Biar saya saja sus, ujar Bianca mengambil kereta nampan. Suster pun mengangguk dan melenggang, meninggalkan Bianca dan Bana berdua. Bianca menyuapi kakaknya dalam hening. Bana menerima suapan Bianca dengan tatapan kosongnya seperti biasa. Bana jelas tidak lupa siapa keluarganya. Hanya saja ia kadang tak bisa diajak bicara oleh siapa saja. Kak, kakak gak kangen sama aku? Sama mama juga. Kak Bana emang gak bosan di sini, ujar Bianca, tapi tak direspon oleh Bana. Sembuh dong kak, biar kita join di perusahaan Nara sama-sama kayak dulu. Lagi, tapi masih sama. Bian janji kak, Bian pasti bahagia. Itu kan yang Kak Bana mau. Bian akan kembali nemuin cinta Bian yang dulu. Bana menatap intens adiknya. Cinta yang dulu. Tentu Bana tahu. Jadi benar adiknya kembali dengan dia. Aku yakin kak, dia pasti mau maafin Kak Bana. Dia baik loh kak. Dan kayaknya sebentar lagi mau balikan sama Bian, ujar Bianca dengan bersemangat. Apa benar dia sudah memaafkan Bana? Setelah apa yang diperbuatnya, Bana menyesal sangat. Karenanya hidup dia hancur dan papanya meninggalkannya. Bana tak kuat menahan itu semua. Karena itu ia berada di sini. Dia tinggal di sini. Bana balas Bana dengan lirih. Kan Bana akan merespon bila ia mau. Bianca tentu senang kakaknya mau diajak bercakap dengannya. Sudah sangat lama ia tidak mendengar suara kakaknya. Dalam arti ngobrol seperti ini. Tanpa sadar cairan bening keluar dari mata Bianca. Bianca mengangguk antusias sebagai jawaban untuk Bana. Dia semakin tampan, tahu kak. Dia juga bisa sukses, malah sangat sukses, ujar Bianca dengan senyum di bibirnya. Kak Bana stop merasa bersalah ya. Buktinya dia bisa sukses lagi. Dia pasti maafin kita. Lagian juga bukan remaja labil kayak dulu. Dia benar-benar dewasa kak. Bianca selalu suka sama dia. Bana tersenyum lirih, menatap adiknya yang bercerita dengan senyum merekah dan bersemangat pasti tidak ada kebohongan. Tapi senyum Bana luntur. Ia tak yakin dia mau memaafkannya. Kak Bana, panggil Bianca. Bana yang kembali diam. Kak Bana mau ketemu dia, ajak Bianca walau sebenarnya ia juga ragu. Tubuh Bana menegang. Apa ia siap bertemu dengan dia? Apa ia dimanfaatkan olehnya? Tapi kalau ia tak bertemu dengannya, Bana tidak akan bisa sembuh. Dalam lubuk hati kecil Bana, ia juga ingin sembuh. Bana kasihan dengan adiknya yang selalu kesini sendiri. Ia rindu mamanya juga. Dia mau ketemu aku. Bianca mengangguk mantap. Ia harus meyakinkan kakaknya untuk sembuh. Bianca yakin kalau Bana bertemu dengan dia, Bana akan mencoba memaafkan dirinya sendiri. Bianca mengambil tangan kakaknya untuk ia genggam. Pasti kak, kita bertemu dia sama-sama. Kak Bana minta maaf sama dia pasti maafin kakak. Bian yakin itu? Bana tersenyum. Ia jadi tak sabar bertemu dia. Dan dalam hati kecil Bianca yakin Kak Bananya akan segera sembuh. Yusuf menuruni tangga dengan mata yang masih mengantuk.
Ia mengucek matanya, menyesuaikan matanya dengan cahaya. Ia mencari istrinya yang tidak ada di kamar bersamanya. Disuruh nungguin ia sebentar, malah ngilang aja. "Sayang," teriak Yusuf di penjuru rumah mencari Aisyah yang tak kunjung ia lihat di matanya. Ya gitu kalau suami baru bangun tidur ya yang dicari istrinya. Badan Yusuf sudah enakan setelah ia minum obat dan istirahat tadi. Memang ya kalau suami sakit dirawat istri dengan sepenuh hati itu cepat sembuh. Yusuf mendengar televisi menyala dan menghampiri istrinya yang sedang nonton sambil ngemil. "Sayang," panggil Yusuf sekali lagi dengan suara serak bangun tidur. Yusuf mendengus saat mendapati istrinya menoleh dan terkekeh pelan kepadanya. Yusuf merebahkan badannya di sebelah Aisyah dengan bantalan paha sang istri. "Kok udah bangun?" tanya Aisyah sambil mengelus surai rambut tebal Yusuf. "Kamu gak ada di kamar," jawab Yusuf memejamkan mata, kepalanya masih pusing dikit. Aisyah memijat kepala Yusuf. "Kamu tadi lelap banget tidurnya. Ya aku tinggal masak sebentar, Mas." "Aku kan udah bilang kalau kamu gak perlu masak, Cak," dengus Yusuf. "Kamu lapar gak?" Yusuf menggeleng. "Gak nafsu makan." "Makan ya, aku suapin. Tapi makannya kamu muntahin gitu," ujar Aisyah membujuk Yusuf. "Nanti aja," balas Yusuf yang malah menenggelamkan kepalanya di perut istrinya. "Ke dokter ya, Mas, gak tega aku lihat kamu kayak gini." "Udah sembuh sayang, tinggal pusingnya aja." "Kamu kayak orang hamil tahu gak, Mas, muntah-muntah gitu," gurau Aisyah pada suaminya. "Ngaco kamu, Cak. Ya masa aku hamil?" Yusuf yang malah menggelitiki perut Aisyah. "Mas, geli tahu," ujar Aisyah menepis tangan Yusuf. Yusuf menghentikan menggelitik Aisyah. Ia kembali tidur santai sampai menatap Aisyah yang begitu cantik walau dengan wajah polos tanpa make up. Bulu mata yang lentik yang menghiasi mata hazelnya dan rambut lembut yang terurai. Sungguh Yusuf sangat beruntung hanya dirinya yang bisa menatap begitu lama keindahan ciptaan Sang Pencipta. Aisyah yang ditatap terus oleh Yusuf mendadak salah tingkah. Ya meskipun suaminya yang menatap, tapi Aisyah kan bisa salting. "Mukamu kok merah, Cak?" goda Yusuf. Ia tahu penyebab muka istrinya merah gemas begini. Kamu jangan liatin aku terus dong." Aisyah bangkit dari sofa sampai kepala Yusuf yang di pahanya jatuh ke sofa. Yusuf terkekeh geli. Kenapa hobinya selalu menggoda istrinya? "Mau kemana kamu?" "Sini aja, Ca, pijitin kepalaku, masih pusing ini." "Ambilin kamu makan." Nggak sembuh-sembuh kamu kalau nggak doyan makan." Aisyah yang melenggang ke dapur dengan pipi yang merona. Yusuf sampai tergelak melihat tingkah Aisyah yang melarikan diri dari godaannya. Sangat menggemaskan. Yusuf merogoh sakunya mendengar bunyi notif handphonenya. Ia langsung bangkit dari rebahan melihat notif dari WA yang ia hindari. "Bianca, Real, besok bisa kita bertemu. Please, kali ini jangan hindari aku." Bersambung.